Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Bang Kumis bercerita horor. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rejeki yang melimpah. Amin. Malam ini Bang Kumis mau menceritakan cerita horor. Semoga kalian suka, dan kalau suka, jangan lupa subscribe channel ini ya. Semua berawal dari keputusan nekat Pak Surya, kepala keluarga yang merasa hidupnya selalu dirundung kesulitan. Usaha toko sembakonya di desa kecil itu tak lagi menghasilkan keuntungan, sementara utang terus menumpuk. Kondisi keluarga semakin memprihatinkan. Dalam keputusasaan, ia mendengar bisikan tentang ritual pesugihan yang dilakukan di sebuah tempat terlarang, hutan alam lain. Hutan itu sudah lama terkenal sebagai tempat pemujaan makhluk gaib, terutama sosok ular siluman yang bisa memberikan kekayaan luar biasa. Desas-desus menyebutkan, siapapun yang ingin kaya harus membawa persembahan dan bersumpah setia kepada ular tersebut. Banyak yang tidak kembali dari ritual itu, tetapi mereka yang berhasil membawa pulang harta hidup dalam bayang-bayang teror. Pak Surya mendengar cerita itu dari Pak Bejo, teman lamanya yang kini hidup makmur. Mereka duduk di sebuah warung kopi pinggir desa, ditemani aroma gorengan yang mulai dingin. Wajah Pak Bejo terlihat cerah meski umurnya hampir setengah abad. "Bejo, gimana caranya hidup lu bisa balik kayak gini? Padahal dulu lu bangkrut juga kan?" tanya Pak Surya sambil menyeruput kopi hitamnya. Pak Bejo menatap ke arah sekitar seolah memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Suaranya berbisik pelan. "Kalau gua kasih tahu, lu janji gak cerita ke orang lain?" Pak Surya mengangguk cepat. "Gua pesugihan Surya, di hutan alam lain." Kopi yang baru saja ditelannya hampir tumpah karena kaget. "Lu gak takut? Kata orang di sana ada ular siluman yang minta tumbal." Pak Bejo tersenyum tipis. "Kalau lu ikut aturan main, gak ada yang perlu ditakutin." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Pak Surya sepanjang malam. Istrinya, Bu Ratna, yang sedang mencuci piring di dapur, memandang suaminya dengan curiga. "Bapak kok melamun terus? Ada apa?" Pak Surya menggeleng. "Gak ada apa-apa." Tapi jauh di dalam hatinya, benih keputusan nekat mulai tumbuh. Malam Jumat Kliwon, Pak Surya akhirnya memberanikan diri pergi ke hutan alam lain. Langit gelap pekat tanpa bintang, angin malam berhembus dingin menusuk tulang. Ia membawa sesajen berupa bunga 7 rupa, kemenyan, dan seekor ayam hitam. Kata Pak Bejo, itu adalah syarat minimal agar ular siluman mau menampakkan diri. Suara jangkrik dan desah angin menjadi teman perjalanannya. Hutan alam lain terlihat semakin menyeramkan ketika ia mendekati gerbangnya yang ditutupi semak belukar. Langkahnya terhenti ketika mendengar suara desisan halus dari dalam hutan. Jantungnya berdegup kencang. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, hanya suara dedaunan yang bergesekan. Dengan tangan gemetar, Pak Surya menyalakan kemenyan yang dibawanya. Asap putih mengepul perlahan, menyebarkan aroma yang menusuk hidung. Tiba-tiba, dari balik pohon besar, muncul sosok ular raksasa dengan mata merah menyala. Tubuhnya bersisik hitam berkilauan, dan ukurannya sebesar batang pohon kelapa. Pak Surya hampir pingsan melihat makhluk itu. "Apa yang kau cari di sini, manusia?" Suara makhluk itu bergema di seluruh hutan. Pak Surya berlutut dengan gemetar. Saya ingin kaya. Hidup saya susah, usaha saya bangkrut. Tolong bantu saya." Mata ular itu menyipit. "Kekayaan punya harga. Kau bersedia membayar harganya?" Pak Surya mengangguk tanpa berpikir panjang. "Apa saja, asal keluarga saya hidup sejahtera." Ular siluman itu tersenyum menyeramkan. "Ingat sumpahmu, jika kau melanggar, aku akan datang menjemput nyawamu." Keesokan harinya, hidup Pak Surya berubah drastis. Usahanya kembali ramai, bahkan lebih dari sebelumnya. Pelanggan datang dari berbagai desa. Dalam waktu singkat, ia bisa melunasi utangnya dan membeli tanah baru. Tetapi kekayaan itu tidak datang tanpa harga.
Setiap malam, Pak Surya mulai mendengar suara desisan halus di sekitar rumahnya. Bau anyir yang menyengat kerap memenuhi ruangan tanpa sebab. Bu Ratna merasa ada yang aneh. "Pak, kok akhir-akhir ini rumah bau amis ya? Kayak bau darah." Pak Surya hanya diam, menyembunyikan ketakutannya. Suatu malam, ketika keluarga sedang tidur lelap, terdengar suara ketukan keras di pintu depan. Pak Surya yang terbangun lebih dulu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapapun di sana, hanya bau amis yang menyengat. Namun, di lantai depan pintu terlihat jejak darah yang menjalar ke arah kamar anak sulungnya, Dika. Dengan panik, Pak Surya berlari ke kamar Dika. Betapa terkejutnya ia ketika melihat sosok ular raksasa dengan mata merah menyala sedang melingkar di samping tempat tidur anaknya. "Sudah waktunya menepati janjimu, manusia." Pak Surya berlutut sambil menangis. "Tolong, jangan ambil anak saya. Ambil saya saja." Ular siluman itu mendesis marah. "Janji adalah janji. Aku tidak akan pergi tanpa membawa tumbal." Bu Ratna yang mendengar keributan segera masuk ke kamar dan langsung menjerit histeris. Malam setelah kehilangan Dika, suasana rumah Pak Surya dipenuhi kesunyian yang mencekam. Bu Ratna masih menangis histeris di ruang tamu, sementara Pak Surya terduduk dengan wajah penuh penyesalan. Suara desisan samar-samar terus terdengar dari sudut-sudut rumah, seolah hutan alam lain memanggil mereka kembali. Tetangga mulai merasa curiga. Kabar hilangnya Dika tanpa jejak menyebar ke seluruh desa. Mereka berbisik-bisik bahwa keluarga Pak Surya telah melakukan sesuatu yang terlarang. "Surya, tolong jelasin, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Pak Swep yang datang malam itu dengan wajah penuh kekhawatiran. Pak Surya hanya terdiam. Ia tahu jika menceritakan kebenarannya, desa pasti akan mengusir mereka. Tapi rasa bersalah yang menumpuk membuatnya tak bisa berkata apa-apa. "Kamu ke goa siluman ya?" desak Pak Swep dengan nada rendah. Pak Surya terkejut mendengar pertanyaan itu. "Dari mana kamu tahu?" "Aku tahu karena aku pernah hampir kehilangan anakku juga. Tapi untung aku batalkan segala perjanjiannya." Dengan tekad bulat, Pak Surya memutuskan untuk kembali ke hutan itu. Ia membawa sesajen yang lebih lengkap, termasuk darah ayam hitam segar dan bunga 7 rupa. Malam itu, langit gelap tanpa bulan. Angin bertiup kencang seakan menolak kehadiran manusia yang hendak memasuki hutan terlarang tersebut. Di pintu masuk hutan, Pak Surya menyalakan kemenyan. Bau asap yang menusuk hidung membuat matanya berair. Namun, ia tidak peduli. Langkahnya mantap memasuki goa yang semakin gelap dan lembab. Setelah berjalan beberapa meter, suara desisan kembali terdengar. Mata merah menyala muncul dari kegelapan. Sosok ular siluman yang besar dan menakutkan muncul di hadapannya. "Kenapa kau kembali, manusia?" Suara ular itu menggema di seluruh goa. Pak Surya berlutut dengan wajah penuh ketakutan. "Saya mohon, kembalikan anak saya. Ambil nyawa saya kalau perlu." Ular siluman itu mendesis tajam. "Janji adalah janji. Kau yang melanggar. Tidak ada jalan kembali." Pak Surya merasa putus asa. Namun tiba-tiba, suara lembut terdengar dari balik kegelapan. Sosok perempuan berjubah hitam muncul dengan wajah datar tanpa ekspresi. "Ada satu cara," katanya dengan suara dingin. "Apa saja, saya akan lakukan," seru Pak Surya dengan putus asa. Perempuan itu mendekat dan menyentuh bahu Pak Surya. "Kau harus membawa tumbal baru ke hutan ini, nyawa manusia sebagai pengganti anakmu." Pak Surya terdiam. Tidak mungkin saya mengorbankan orang lain." Perempuan itu tersenyum tipis. "Kalau begitu, bersiaplah kehilangan segalanya." Setelah kembali dari hutan tanpa membawa solusi, hidup keluarga Pak Surya semakin hancur. Bu Ratna sering melihat bayangan ular besar di sekitar rumah. Malam-malam, mereka dipenuhi suara desisan dan bau anyir
yang menyengat. Tetangga semakin menjauh, bahkan beberapa di antaranya mulai menyebarkan gosip bahwa keluarga Pak Surya telah dikutuk. Suatu malam, Pak Surya mendengar suara tangisan Dika dari arah belakang rumah. Dengan panik, ia berlari keluar dan melihat sosok anaknya berdiri di bawah pohon mangga. "Dika, kamu di sini?" Namun ketika Pak Surya mendekat, wajah Dika berubah menjadi wajah ular dengan mata merah menyala. Pak Surya terjatuh sambil menjerit ketakutan. Sosok itu menghilang dalam kabut tebal. Pak Surya menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri teror ini adalah dengan mengorbankan dirinya sendiri. Ia kembali ke hutan dengan niat menyerahkan nyawanya. Di dalam hutan yang gelap dan dingin, ular siluman sudah menunggu dengan mata penuh kemarahan. "Kau kembali lagi, manusia." Pak Surya berlutut dengan air mata mengalir di wajahnya. "Ambil nyawa saya. Saya mohon, bebaskan keluarga saya dari kutukan ini." Ular siluman mendesis tajam. "Permintaanmu dikabulkan." Dengan satu hentakan, tubuh Pak Surya dililit erat dan menghilang dalam kegelapan. Sepeninggal Pak Surya, Dika, dan Bu Ratna merasa kehidupan mereka mulai membaik. Namun, teror tak benar-benar berhenti. Suatu malam, saat Dika sedang bermain di halaman belakang, ia melihat sesuatu yang aneh di tanah. Ada jejak besar yang terlihat seperti lilitan ular raksasa. Bulu kuduknya langsung meremang. Ia berlari masuk ke rumah dengan napas terengah-engah. "Bu, ada sesuatu di halaman!" serunya panik. Bu Ratna yang masih trauma hanya menggeleng. "Jangan bicara yang aneh-aneh, Nak. Kita harus tenang." Namun, malam itu, Dika tidak bisa tidur. Suara desisan samar terdengar dari arah jendela kamarnya. Ia mencoba menutup telinganya dengan bantal, tetapi suara itu semakin jelas. Dengan nekat, ia mengintip keluar jendela. Di bawah sinar rembulan, terlihat sosok ular raksasa dengan mata merah menyala. Tubuhnya melingkar di pohon mangga belakang rumah. Dika menjerit histeris dan langsung membangunkan ibunya. Bu Ratna yang panik segera berlari ke kamar Dika. Namun saat ia mengintip keluar jendela, tidak ada apa-apa di sana. "Kamu pasti mimpi buruk, Nak," hibur Bu Ratna sambil memeluk anaknya yang gemetar. Keesokan paginya, Bu Ratna memutuskan untuk mencari bantuan. Ia mendatangi rumah Pak Sarwo, tetua desa yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Pak Sarwo mendengarkan cerita Bu Ratna dengan wajah serius. "Saya sudah menduga, kutukan hutan alam lain tidak akan berhenti begitu saja. Ada yang harus dilakukan untuk menghentikannya," katanya dengan suara berat. "Apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya sudah kehilangan suami saya. Saya tidak mau kehilangan Dika juga." Pak Sarwo menghela napas panjang. "Kita harus melakukan ritual penutupan di hutan itu. Tapi ini tidak akan mudah. Hutan itu dilindungi oleh kekuatan besar. Kita butuh bantuan dari beberapa orang pintar." Bu Ratna dan Pak Sarwo mengumpulkan beberapa orang pintar dari desa tetangga. Mereka membawa perlengkapan ritual, termasuk sesajen, kemenyan, dan air suci. Malam itu, mereka berangkat menuju hutan itu. Suasana desa begitu hening, hanya terdengar suara angin yang menderu. Di sepanjang jalan, Bu Ratna merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Bayangan hitam besar terlihat bergerak di antara pepohonan. Sesampainya di hutan, Pak Sarwo menyalakan kemenyan dan mulai melafalkan doa-doa. Bau asap yang menyengat memenuhi udara. Tiba-tiba terdengar suara desisan keras dari dalam goa. "Mereka tahu kita di sini," bisik salah satu orang pintar dengan wajah pucat. Pak Sarwo tetap tenang. "Jangan panik, tetap fokus pada ritual." Namun mendadak, angin kencang berhembus dan menerbangkan sesajen mereka. Batu-batu besar di sekitar goa mulai bergetar. Dari dalam kegelapan muncul sosok ular siluman dengan mata merah menyala. "Berani sekali kalian datang ke sini," suaranya menggema dengan nada penuh amarah. Orang-orang pintar segera membentuk lingkaran perlindungan dan melafalkan mantra-mantra.
Ular siluman menyerang dengan ganas, melilit salah satu dari mereka hingga terlempar ke pepohonan. Bu Ratna yang ketakutan hanya bisa berdoa dalam hati. Ia melihat Pak Sarwo berdiri tegak dengan wajah penuh keberanian. "Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Hutan ini harus ditutup selamanya," teriak Pak Sarwo. Ia melemparkan air suci ke arah ular siluman. Sosok itu mendesis kesakitan dan tubuhnya mulai berasap. Namun ia tidak menyerah begitu saja. Dengan satu hentakan, ia menyerang kembali dan melilit Pak Sarwo. Bu Ratna yang melihat kejadian itu langsung nekat mengambil sesajen yang tersisa. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan kemenyan dan melafalkan doa yang diajarkan oleh Pak Sarwo. Tiba-tiba, cahaya terang menyelimuti seluruh hutan. Suara gemuruh terdengar dan tanah mulai bergetar hebat. Ular siluman berteriak kesakitan sebelum akhirnya menghilang dalam kobaran api gaib. Setelah pertarungan yang mengerikan, Pak Sarwo yang terluka parah memimpin ritual penutupan hutan. Mereka menyegel hutan itu dengan batu besar yang telah diberkati. "Sekarang kutukan ini telah berakhir," kata Pak Sarwo dengan suara lemah. Bu Ratna menangis terharu. "Terima kasih Pak Sarwo, terima kasih sudah menyelamatkan kami." Pak Sarwo tersenyum tipis meski wajahnya penuh luka. "Ingatlah, jangan pernah ada yang mendekati hutan ini lagi." Kehidupan Bu Ratna dan Dika akhirnya kembali normal. Namun, setiap kali melewati area dekat hutan alam lain, mereka selalu teringat akan malam yang mencekam itu. Desa pun kembali damai, tetapi legenda tentang hutan itu tetap hidup di hati masyarakat. Mereka percaya bahwa di balik batu besar yang menutup goa itu, kekuatan hitam masih tertidur